Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Poltekip Angkatan 56. Nama Rifki Rahman, STB 4622, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C, asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Izin Bapak, izin menjelaskan terkait ontologi ilmu dan ontologi ilmu pemasyarakatan, aksiologi ilmu dan aksiologi ilmu pemasyarakatan, epistemologi ilmu dan epistemologi pemasyarakatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka, ontologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai keberadaan. Ontologi sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat tentang sifat atau wujud atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa ontologi filsafat membahas tentang hakikat filsafat dan struktur filsafat. Struktur filsafat adalah cabang-cabang filsafat serta teori yang berada dalam setiap cabang tersebut. Agar lebih memahami apa itu ontologi, maka kita kutip dari kegiatan kita sehari-hari yang tidak sadar bahwa kita sering menerapkan ontologi dalam kegiatan kita sehari-hari. Contoh, ontologi adalah ilmu pemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu, ilmu pemasyarakatan lebih kompleks dan mendetail realitasnya. Ilmu pemasyarakatan hakikatnya tetap ilmu pemasyarakatan, namun lebih kompleks dan detail. Ilmu pemasyarakatan menurut sudut pandang ontologis berarti bahwa ilmu pemasyarakatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara-cara memperlakukan pelanggar hukum yang ada di Indonesia, baik itu menyangkut orang yang melanggar hukum atau barang orang tersebut. Menurut pengertian ilmu pemasyarakatan itu, fungsi dari ilmu pemasyarakatan yaitu pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Selanjutnya yang kedua, epistemologi juga merupakan cabang filsafat yang mengenai asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi sering dikenal sebagai teori pengetahuan. Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata episteme yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Maka secara keseluruhan epistemologi bisa berarti ilmu tentang bagaimana cara seorang ilmuwan membangun ilmunya. Dalam epistemologi, persoalan-persoalan yang dibahas adalah tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan, bagaimana seorang bisa mengetahui sesuatu, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, bagaimana cara menilai validitas, serta apa perbedaan antara pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Tidak hanya itu, epistemologi juga membahas perbedaan yang ada antara kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, gagasan, kebenaran, kepastian, dan kebolehjadian. Selanjutnya adalah contoh kasus dari epistemologi. Sebelumnya sudah dibahas bahwa epistemologi ini adalah cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Maka jika kita membahas mengenai ilmu pemasyarakatan yang sebelumnya, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai ilmu pemasyarakatan. Apa saja yang kita lihat dan kita ketahui sehingga kita mengetahui bahwa ilmu yang sedang kita ketahui adalah benar-benar ilmu pemasyarakatan. Misalnya melihat dari fungsi ilmu pemasyarakatan. Ilmu pemasyarakatan menurut sudut pandang epistemologi yaitu tentang bagaimana ilmu pemasyarakatan itu dapat terjadi. Pada dasarnya pemasyarakatan itu dapat terjadi karena ada seorang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dan orang tersebut menjadi warga binaan atau narapidana. Lalu orang tersebut dibina supaya menjadi lebih baik lagi. Di dalam ilmu pemasyarakatan diajarkan bagaimana caranya membimbing, merawat, membina narapidana. Selain itu ilmu pemasyarakatan juga mempelajari tentang hukuman dan penghukumannya juga. Ya baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu tentang aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Maka dari penggabungan dua kata ini, aksiologi berarti ilmu tentang nilai. Dengan aksiologi, kita mempelajari tentang apa guna ilmu pengetahuan yang didapat dari nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Seperti misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Ada 3 bagian yang menyusun aksiologi, yaitu moral conduct, aesthetic expression, dan sosiopolitikan. Oleh karena itu, aksiologi merupakan cabang dari kajian filsafat yang berhubungan dengan etika, estetika, dan agama. Dari pengertian ketiga cabang kajian filsafat di atas, kita bisa mengetahui bahwa ketiga cabang ilmu ini saling melengkapi satu sama lain. Jika ontologi mempelajari hakikat keberadaan suatu atau fenomena apa yang ingin diketahui oleh manusia, maka epistemologi akan mempelajari bagaimana cara memperoleh pengetahuan
tentang fenomena tersebut. Selanjutnya, aksiologi akan menjelaskan mengenai guna atau fungsi dari pengetahuan yang diperoleh itu. Jika dalam koridor ilmu pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, mungkin kita bisa memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan melihat bagaimana Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Misalnya, bagaimana kita mengenali Pancasila, apa fungsi Pancasila, hingga bagaimana kita mempelajari bahwa sesuatu yang kita lihat adalah Pancasila. Dan aksiologi kita bisa memilah apakah ilmu pengetahuan yang kita peroleh tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kita. Maka, jika kita masih membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang ilmu pemasyarakatan, maka dengan aksiologi kita mencoba untuk mengetahui apakah ilmu pemasyarakatan memberi manfaat atau tidak untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dengan kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah ilmu pemasyarakatan, kita bisa lebih mudah untuk menentukan bagaimana cara membina masyarakat, tahanan, narapidana, dan kita bisa mengenali bahwa ilmu pemasyarakatan itu adalah komponen yang penting untuk keamanan dan kesejahteraan bersama. Ilmu pemasyarakatan menurut sudut pandang aksiologi yaitu mengetahui tujuan dari ilmu pemasyarakatan itu. Dalam ilmu pemasyarakatan dipelajari mengenai memperlakukan orang yang sedang menjalani hukuman di lapas, rutan, dan lain-lain. Selain itu, ilmu pemasyarakatan juga mempelajari tentang merawat barang rampasan dan sitaan negara dengan semua pembelajaran yang ada di ilmu pemasyarakatan tersebut, bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan memanusiakan manusia. Izin Bapak, sekian penjelasan dari saya terkait tentang epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.